yang ada di Karangasem. Selamat Riyadi sekarang tepatnya. Kemudian ada Ibu Penny Fatimah, ini selaku produsen juga, dia berkaitan dengan sebagai marketing amplang. Nanti satu sisi yang berkaitan dengan nilai warisan budayanya merupakan warisan tradisional dalam berkaitan dalam aplikasi resep amplang dari Rudi, kemudian tentang bagaimana upaya terkait fungsinya dalam perkembangan sosial dan keekonomian. Baik sekilas tentang amplang, bahwa amplang ini dikenal sebagai panganan, sebagai kuliner, makanan ringan khas Samarinda. Saya berani mengatakan itu khas Samarinda karena sejak tahun 60-an dan 70-an, tepatnya 70-an, bahwa amplang itu belum dikenal di mana-mana, hanya di Samarinda saja. Amplang begitu boleh dikata seperti juga tambangan, merupakan ikon panganan atau kuliner makanan kecil khas Samarinda. Di mana-mana waktu itu orang-orang yang datang ke Samarinda khususnya itu selalu bertanya tentang makanan khas Samarinda apa. Maka waktu itu oleh masyarakat disebutlah nama amplang sebagai warisan budaya tak benda yang merupakan kuliner khas Samarinda. Amplang sendiri itu menurut sejarahnya itu dari tuturan dari generasi pertama pembuat amplang tahun 60-an sampai sekarang, itu merupakan resep yang diberikan oleh seorang keturunan China yang punya kapal barang yang ikan, tongkang ikan. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang nenek Aluh, kami menyebutnya pada waktu itu di Karangasem. Dia mewariskan resep untuk membuat amplang. Ketika dicoba dengan resep tersebut, maka ternyata hasilnya memuaskan dan ada satu produk atau satu makanan ringan yang bernama amplang. Saya juga perlu menggali lebih jauh asal muasal nama amplang tersebut. Amplang kan kesan-kesannya di Sumatera kita dengar ada kemplang. Di Lampung dan di Sumatera Selatan. Nah, amplang ini apakah karena bunyinya kalau dimakan itu amplang. Ya. Namanya amplang. Berkait dengan yang mempunyai resep orang Cina. Jangan-jangan ada makna bahasa Cinanya dengan plang itu. Sampai sekarang saya belum ketemu jujur asal muasal kenapa disebut namanya amplang. Nama amplang begitu. Enak amplang. Dan pada perkembangan selanjutnya amplang ini secara histori itu sudah saya ceritakan tadi sedikit, nanti akan diperjelas oleh si pelakunya Pak Rudi tentang amplang itu. Perkembangannya sampai sekarang sudah mencapai 50 tahun lebih kalau kita hitung mulai tahun 70. Jadi saya menghitung itu sudah sekitar 54 tahun. Nah, 54 tahun sebuah produk atau sebuah karya budaya atau sebuah warisan budaya tak benda itu mencukupi syarat, karena salah satu persyaratan untuk diusulkan menjadi warisan budaya tak benda, Indonesia harus berusia minimal 50 tahun. Dan persoalan-persoalan lain yang mungkin juga nanti akan ketahui samping masalah usia yang sudah 50 tahun lebih, persoalan lain bahwa amplang ini mempunyai nilai historis yang saya ceritakan tadi, kemudian mempunyai nilai sosial. Artinya penganan amplang ini merupakan perekat kekerabatan
masyarakat yang ada di Samarinda ketika upacara atau hari raya atau hari-hari besar yang lain. Amplang selalu disuguhkan. Sampai sekarang pun amplang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan baik di masyarakat maupun di pemerintahan adalah ketika tamu-tamu datang dari luar daerah, ada acara, ada seremoni, maka bingkisannya itu biasanya ada amplangnya di dalam tas yang diberikan kepada tamu-tamu dan undangan. Ini artinya mempunyai nilai sosial. Kemudian budayanya sudah jelas bahwa itu merupakan warisan budaya tak benda untuk domain yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional, yaitu resep yang diaplikasikan melalui teknologi tradisional dalam cara membuat amplang. Sampai sekarang saya masih melihat untuk di Samarinda bahwa amplang itu dibuat tidak seperti pabrik, tapi dilakukan secara tradisional. Ada kompor, kalau dulu perbedaannya cuma satu, kalau dulu pakai kayu bakar, kalau sekarang sudah pakai kompor gas di atas wajan besar, digorengnya. Kemudian cara menggiling apa namanya istilahnya itu? Adonan, cara mengerik ikan dan lain sebagainya masih menggunakan cara teknologi tradisional manual. Kemudian nilai keekonomiannya itu jelas bahwa amplang ini pernah mengalami booming pemasaran booming keekonomian sangat luar biasa itu sebelum sebelum Covid, terutama pada event-event nasional seperti PON, kemudian apalagi Penas dan lain sebagainya. Amplang ini menjadi favorit sekali sebagai oleh-oleh kontingen dari manapun itu berada. Ini nilai keekonomiannya. Kemudian upaya pelestariannya juga sudah jelas dilakukan oleh berbagai OPD, dinas terkait maupun organisasi. Bahkan sekarang ini pemerintah sudah cukup aktif melaksanakan dalam hal pemasaran, dalam hal hygiene-nya, kesehatannya dalam menggoreng amplang dan menggiling resep-resep tersebut, serta termasuk kemasan dan pemasaran. Itu pemerintah sudah cukup aktif membantu. Ini dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan. Selanjutnya juga sekarang amplang itu sudah terdaftar sebagai satu produk halal. Nah, tinggal para produsennya saja yang mengurus kepada nanti akan dijelaskan tentang bahwa ada sertifikat halal dari MUI. Selanjutnya yang jadi persoalan adalah persoalan hak intelektual haki. Amplang sepengetahuan saya sampai sekarang belum tercatat di Kementerian Hukum dan Hukum karena sudah terpisah sebagai satu makanan yang produk asli Kota Samarinda. Sehingga ketika kita jalan ke Pontianak, ke Banjarmasin, ke Jakarta, ke Surabaya, banyak sekali produk-produk amplang yang bukan disebut dari produk khas Samarinda. Bahkan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Peti juga bahwa pemasaran amplang sampai ke luar negeri itu jadi satu persoalan yang saya masukkan dalam permasalahan adalah belum punya hak paten atau haki terdaftar di pemerintah. Nah, ini juga jadi persoalan bahwa amplang ini milik Samarinda tapi ternyata tidak punya hak paten begitu. Nah, saya kira begitu Pak Theo pengantar saya.